Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari grup 4 dengan topik pentingnya profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Next slide please. Grup kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Ayu Febiola, dan yang kedua teman saya Nabila Rizky Aryani, yang ketiga Putri Salsabila, dan yang terakhir Ruth Arita. Dan berikut table of content yang akan kami bicarakan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu profesionalisme guru, yang kedua hakikat pendidikan, yang ketiga tujuan pendidikan, yang keempat kualitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu conclusion. Next slide. Untuk slide mengenai profesionalisme pendidikan akan dijelaskan oleh Ruth Arita. Untuk Ruth Arita, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu profesionalisme guru. Guru merupakan pekerjaan profesi, karenanya LPTK telah menerapkan kurikulum yang berdasarkan kompetensi. Di sini ada 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Tuntutan profesional suatu pekerjaan pada dasarnya menggambarkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memangku pekerjaan tersebut. Dunia pendidikan saat ini sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Ia harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan pengembangan, serta mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada proses belajar mengajar yang baik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan sangat ironis. Bagaimana mungkin menghasilkan siswa yang mampu mencapai standar nilai yang ditetapkan oleh pendidik yang tidak cakap dan tidak mampu mengajar? Apalagi jika sistem dan metode yang diterapkan tidak mendukung usaha belajar siswa, bahkan tidak mendidiknya. Oleh karena itu, tidak heran jika saat ini banyak siswa yang kebingungan setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Fungsi yang seharusnya menghasilkan siswa yang siap pakai dan berpengetahuan hilang karena metode pembelajaran yang jauh dari tepat dan baik. Selanjutnya ada materi tentang hakikat pendidikan. Kegiatan pendidikan menampilkan keberadaan mereka yang mendidik di satu sisi dan mereka yang terdidik di sisi lain. Mendidik adalah mempengaruhi anak dalam upaya membimbing mereka menjadi dewasa. Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku bentuk-bentuk tingkah laku lain dalam masyarakat tempat tinggalnya. Proses sosial berhadapan dengan orang-orang dalam pengaruh lingkungan yang dipilih dan ditentukan, khususnya yang berasal dari sekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan optimal dari kemampuan sosial dan kemampuan individu. Menurut Undang-Undang Sisdiknas hakikat pendidikan tidak akan lepas dari fitrah manusia karena pelaku utama pendidikan adalah manusia. Karena pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai suatu proses dan sekaligus sebagai tujuan. Tantangan utama dalam pendidikan adalah menentukan cara yang tepat untuk menerjemahkan tujuan umum yang dimaksud ke dalam tindakan pendidikan. Kembali ke moderator. Baik, Ruth, terima kasih untuk penjelasannya. Slide selanjutnya mengenai hakikat pendidikan pada prinsipnya akan dijelaskan oleh Putri Salsabila. Untuk Putri Salsabila, tempat dan waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah tentang hakikat pendidikan pada prinsipnya. Yang pertama ada pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidik. Kedua adalah pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga ada pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat ada pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Hakikat pendidikan harus dicapai oleh peserta didik
ada 3 ranah yang harus untuk dapat membentuk karakter manusia yang seutuhnya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next slide, please. Oke, menurut beberapa penelitian di Indonesia, faktor yang ternyata sangat efektif dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor guru, buku pelajaran, proses pendidikan, manajemen sekolah, ukuran kelas, dan faktor keluarga. Menurut Ace Suryadi, 1993, halaman 111. Komponen guru dan buku pelajaran mendapat perhatian yang cukup besar dari Bank Dunia sejak tahun 1975. Etos kerja, kode etik, dan etos hal yang saling berkaitan dan memiliki peran besar dalam mewujudkan proses dan kualitas kerja. Efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan akan banyak bergantung pada ketiga hal tersebut. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola tingkah laku yang terbaik berdasarkan skala moral yang berlaku. Dengan etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang baik sesuai dengan norma moral. Dalam dunia kerja, etika sangat dibutuhkan sebagai landasan perilaku kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang disepakati itu disebut kode etik. Selain menjadi guru yang dituntut memiliki karakter yang baik, guru juga dituntut memiliki sikap yang baik, yaitu santun, cekatan, dan semangat optimis, wawasan ke depan dan luas, penuh perhatian terhadap siswa, penelitian kegiatan di kelas, jujur dan sabar, ramah, lupa rapi, disiplin, suka membantu masalah siswa, dan dapat bekerja dengan teliti. Baiklah, materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Mengenai tujuan-tujuan belajar itu sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan-tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional yang berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini, peranan guru sebagai pengajar sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, karena kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Tujuan yang kedua adalah pembentukan sikap. Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak didik, seseorang guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh agar guru tidak bersikap semaunya. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan. Penamaan konsep serta merumuskannya juga memerlukan suatu keterampilan. Jadi, tugas guru di sini bagaimana supaya bisa mengembangkan keterampilan serta kreativitas anak-anak dalam menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep tertentu. Baiklah, kembali ke moderator. Oke, thank you Kak Sabila untuk penjelasannya, dan mengenai topik tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Nabila. Untuk Nabila, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memperjelaskan lebih lanjut perihal tujuan daripada pembelajaran tersebut. Jadi, tujuan pembelajaran sebenarnya sangat banyak dan beragam. Guru sebagai pendidik, menurut kedudukannya itu memang menerima tanggung jawab mendidik dari beberapa pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara pemerintah. Untuk menegaskan bahwa guru atau pendidik memegang peranan penting dan strategis, maka guru harus memiliki beberapa kompetensi agar dapat menjadi guru profesional di Indonesia, yang meliputi kompetensi kepribadian atau kompetensi profesional atau keahlian, kompetensi sosial atau kemasyarakatan, dan kompetensi pedagogik atau kependidikan. Kompetensi tersebut adalah karena keberadaan manusia telah dilakukan upaya pendidikan
guna membekali peserta didik dengan kemampuan untuk dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, maka semakin tinggi dan kompleks pula proses pendidikan tersebut yang terkandung dalam bangsa yang bersangkutan. Next slide. Baik, dari penjelasan tujuan pendidikan tersebut, indikator yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam mengukur pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah mutu guru yang masih rendah, ada di semua jenjang pendidikan. Yang kedua adalah alat bantu proses belajar mengajar seperti buku teks dan peralatan laboratorium. Dan yang ketiga adalah tidak merata kualitas lulusan yang dihasilkan untuk semua jenjang pendidikan. Dari ketiga itulah kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pendidikan itu kurangnya dua problematika. Yang pertama itu fasilitas dari pendidikan tersebut, dari lingkungan pendidikan tersebut. Yang kedua adalah untuk membiayai semua fasilitas agar dapat mendukung semua komponen-komponen penting dalam menjalankan proses belajar mengajar di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila sudah menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Untuk slide selanjutnya mengenai kualitas guru dan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karena gaji guru rendah, generasi muda yang berminat menjadi calon guru umumnya bukanlah calon terbaik. Guru yang berkualitas sejak awal tidak perlu ditingkatkan atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan in-service. Mereka akan mampu memahami dan menerjemahkan pesan kurikulum secara cerdas. Mereka juga akan mencari dan menemukan atau mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran yang berkualitas, bahkan tanpa mengikuti kursus pelatihan. Guru profesional juga akan dapat mengembangkan tes dan sistem pengujian yang sesuai. Next slide please. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai profesionalisme guru. Dan conclusion untuk topik pada hari ini adalah dari sejumlah studi tentang guru memberikan 2 kesimpulan utama, yaitu jika guru dibayar lebih tinggi, orang-orang yang memiliki kemampuan ingin memilih profesi guru, dan jika guru dididik lebih lama, mereka akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi apapun jenis lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, kesimpulan tersebut secara implisit mengungkapkan bahwa guru yang berkualitas ialah mereka yang memiliki kemampuan sesuai dengan profesinya. Hal ini memang tergantung pula pada besarnya dukungan anggaran yang dibutuhkan bagi penyelenggara pendidikan yang ada saat ini. Dengan demikian, kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, dukungan anggaran masih perlu ditingkatkan, di samping perlu berupaya meningkatkan efisiensi pendidikan, dan yang paling penting adalah meningkatkan mutu pendidikan agar bisa menjadi guru yang profesional. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Berikut resource page yang kami dapatkan. Next slide please. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya, dan akan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.